Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue Frinaldi Wibianto, dan kali ini kita akan sama-sama mereview pertandingan Liverpool lawan West Brom ya. Let's go. Oke, jadi seperti yang sama-sama kita sudah tahu bahwa Liverpool ditahan imbang satu sama West Brom ya. Liverpool sebenarnya nyetak gol duluan, Sadio Mane menit 12, kemudian disamakan di menit 82 sama Semi Ajayi gitu, lewat heading kalau nggak salah ya. Ini kan kemarin nih pertandingannya, saya baru bisa review hari hari ini, mudah-mudahan sih langsung naik hari Senin. Jadi memang menit 82, jadi ini ya apa, di akhir-akhir pertandingan, dan terasa sangat nyesek sih. Seperti kalah rasanya itu. Sebenarnya gue nonton di babak kedua. Jadi babak pertama itu nggak nonton karena kemarin mati lampu dari jam 1 siang sampai jam setengah 1 pagi. Luar biasa mati lampu lama banget. Jadi gue nonton sisanya sekitar menit 60. Terus kemudian habis itu ya gue nonton apa namanya, highlightnya gitu. Pertandingannya sendiri, gue rasa ini West Brom layak lah dapat 1 poin ya. Ini hukuman buat Liverpool lah. Jadi memang problemnya itu kelihatan jelas di babak kedua ya. Selama babak pertama Liverpool mendominasi mendominasi pertandingan. Kalau gue lihat highlightnya segala macam, lihat statistiknya, Liverpool mendominasi pertandingan. Cuma memang di babak kedua ini kita kayak lepas apa ya, lepas lepas iniannya gitu loh, kayak udah nggak mau main lagi gitu. Gue nggak ngerti ini kenapa. Jadi kayak ngelepas gitu, kayak udah nggak fokus juga, kayak udah nggak fokus gitu, sehingga kita kecolongan di akhir-akhir gitu. Itu problemnya ada di babak kedua. Terus kritik gue juga buat beberapa pemain ya, termasuk Klopp juga sebagai pelatih. Yang pertama gue kritik si Trent sih, karena selama gue nonton itu Trent jelek banget. Mungkin ada pemain-pemain lain yang apa, kurang kurang oke ya, kayak Curtis Jones. Cuman gue nggak terlalu merhatiin. Gue lebih lebih semalam tuh lebih cenderung fokus ke Trent Alexander-Arnold gitu ya. Trent itu terlalu banyak kehilangan bola ketika dia megang gitu kan. Padahal kan seringkali memang serangan itu dibangun dari dia kan, dari sisi kanan atau dari sisinya Andy Robertson gitu kan. Karena memang Liverpool banyak kalau ketemu tim-tim yang bertahan gitu ya, itu Liverpool sering memanfaatkan, sering memanfaatkan umpan-umpan crossing gitu yang dimulai dari Trent Alexander-Arnold maupun dari Andy Robertson. Cuman dari semalam itu banyak kehilangan bola gitu, sehingga nggak optimal lah gitu. Dan kemudian gue juga mau kritik Joel Matip. Ini kenapa gua apa ya, gua mulai kangen di saat-saat seperti ini kita kangen sosoknya Virgil van Dijk ya. Memang Joel Matip ini gua nggak paham lagi, maksudnya bagus, apakah bagus? Bagus, mumpuni, mumpuni. Apakah dia layak ada di starting eleven-nya Liverpool? Layak. Tapi problemnya adalah ini orang terlalu rentan cedera gitu. Nah, eh padahal ya kalau dilihat-lihat ya, gue akan sangat mentolerir apabila nggak ada apabila ada pertandingan di weekdays gitu, di pertengahan weekend, di pertengahan minggu gitu ya. Cuma masalahnya ini udah libur seminggu, lu masih kena sekelan gitu. Berarti kan sekaca itu kaki lu gitu kan. Kondisinya separah itu gitu, Joel Matip terlalu gampang cedera gitu. Dan pada akhirnya dia digantiin Rice. Kita tahu kualitas Rice juga nggak bisa disalahin 100%. Beberapa kali kecolongan, beberapa kali kalah sprint sama apa namanya, strikernya West Brom. Cuman gue nggak mau terlalu banyak salahin dia, karena memang ini anak-anak muda gitu, dikasih tanggung jawab yang besar. Gue malah lebih ikhlas gitu untuk mengkritik Joel Matip gitu. Jadi terlalu apa namanya, terlalu rentan banget gitu ya. Gue nggak tahu nih orang kenapa. Kemudian juga poin yang mau gue kritik juga telat ganti pemain.
si Klopp nih ya. Jurgen Klopp ini sa- dari starting eleven, kalau teman-teman nonton di preview, yang salah satu cuman apa, prediksi line up gue tuh yang salah cuman di Curtis Jones. Jadi memang gue sempat ragu apakah Klopp nurunin Curtis Jones atau Naby Keita. Karena kemungkinan besar di pikiran gue juga Liverpool akan nurunin, Klopp akan nurunin Curtis Jones, tapi melihat lawannya gitu ya, yang kemungkinan besar akan bertahan, kita butuh gelandang kreatif yang kayaknya lebih asik kalau ada Keita gitu. Tapi pada akhirnya gue salah mungkin ya di babak pertama. Ada Curtis Jones tetap Liverpool ngegolin gitu kan. Cuma memang di babak kedua, eh apa ya, ini orang nggak terlalu perform gitu, maksudnya harusnya bisa diganti gitu loh, harusnya diganti lah dia kan pada akhirnya kan nyatanya dia diganti kan di menit-menit akhir itu, setelah kebobolan itu dia diganti sama Chamberlain. Ini yang seharusnya dilakukan lebih awal. Yang gue bingung adalah Keita kemana, sama sekali nggak dibawa, nggak ada di bench gitu. Kalau memang gini loh, kalau memang maksud gue kalau memang eh Klopp itu, atau kalau memang Liverpool itu melihat posisi di mana, oh, West Brom bermain berbeda nih dengan babak pertama ya kan. Kan kelihatan tuh dari 5 menit pertama aja kelihatan, di babak kedua itu kelihatan West Brom bermain berbeda. Ini kayaknya nih dari awal sampai akhir ini memang bener-bener plan gitu, terencana gitu sama Big Sam gitu. Kan kelihatan dari 5 menit babak kedua itu West Brom udah bermain jauh berbeda. Terus habis itu juga kita udah kelihatan lah, maksudnya pemain-pemain yang nggak perform yang mana. Maksud gue cepat diganti gitu loh. Kalau memang mau nahan, kalau memang mau nahan, kita kita mau nahan dengan 1-0 gitu kan. Ya ganti siapa, James Milner di tengah. Ganti Curtis Jones dengan James Milner, karena Curtis Jones ini kan offensive minded kan. Kalau memang mau terus nyerang, mau nambah gol gitu kan, dengan apa? Dengan kreativitas. Nyatanya Naby Keita nggak ada. Atau kalau mau apa namanya, nyerang dengan shoot-shoot dari jauh, karena West Brom main 10 orang di belakang gitu kan. Ya lu turunin Chamberlain. Gue setuju sebenarnya nurunin Chamberlain. Cuman masalahnya semalam itu terlalu telat gitu loh. Menit 82 kalau nggak salah. Itu dia baru nurunin Chamberlain gitu. Maksud gue itu harusnya bisa dilakukan lebih cepat gitu, sebelum kebobolan gitu loh. Pada akhirnya pemain gak perform tetap ada di lapangan, ya jadinya begitu, kebobolan gitu, kecolongan akhirnya. Lalu banyak pemain yang nggak perform tadi malam gitu. Iya itu sih. Sebenarnya gue cukup senang dengan ketika Chamberlain turun, itu Liverpool permainannya berubah, lebih hidup gitu ya. Gue senang sih ada Chamberlain di lapangan. Mungkin ini waktunya Cembo lebih lebih inilah, kayaknya dia udah siap gitu loh, untuk lebih sering dimainkan gitu ya. Bahkan untuk starting kayak dia udah cukup siap, makanya gue pengen lihat lebih banyak Oxlade-Chamberlain sih di lapangannya, mudah-mudahan aja nggak banyak cedera lagi gitu kan. Ini udah kesempatan kesekian kalinya gitu kan Chamberlain gitu. Jadi ya memang dia sebenarnya udah cukup membuat Liverpool hidup, cuman memang waktunya nggak cukup gitu. Buat Liverpool untuk bukan membalikan keadaan, untuk kembali unggul gitu. Lalu terakhir ya respect aja sih gua buat sama Big Sam ya, sama Sam Allardyce ya, itu luar biasa. Gua rasa yang tadi gua udah bilang, ini udah direncanakan sama Sam dari awal. Awal dia main begini rencananya, kemudian di babak kedua dia akan main seperti ini. Kelihatan Klopp di sini kalah main game kalau menurut gua. Jadi Liverpool tuh bener-bener jadi aneh. Jadi jeniusnya dari semalam. Gua nggak tahu ini nggak sengaja apa disengaja, tapi gue yakin pelatih di Premier League cukup mumpuni untuk membuat ini sengaja gitu ya. Jadi membuat ini terencana gitu. Jadi yang gue lihat adalah uh, siapa namanya, si Big Sam ini bisa membuat Liverpool yang padahal lagi unggul tapi bisa ngikutin permainannya, jadi ngikutin ritme permainannya West Brom gitu. Apalagi jelas terlihat di babak kedua. Gua nggak tahu kenapa Liverpool jadi, padahal di babak pertama gini loh, main gamenya tuh maksud gua adalah Liverpool main sangat-sangat sangat-sangat mendominasi sampai berpikir nih kayak West Brom nggak niat mau menang deh, atau nggak niat mau ngelawan deh, sehingga Liverpool menurunkan performanya gitu, jadi main lebih santai gitu. Nah, saat
Saat main lebih santai, dihajar sama West Brom gitu, sama Big Sam, sama anak-anaknya Big Sam di babak kedua. Itu yang gue lihat. Dan itu main game banget kalau gue lihat. Itu menurut gue sih ya. Kalau nggak tahu menurut kalian, kalian bisa kasih komentar kalau mau apa namanya nggak setuju dengan apa namanya opini gue. Pada akhirnya Liverpool di belum tahun baru ya. Nanti tahun baru, pertandingan tahun baru satu lagi lawan Newcastle kalau nggak salah. Lawan Newcastle ya di tahun baru. Tapi pada akhirnya Liverpool hanya dapat 1 poin dan tetap berada di peringkat pertama sementara di klasemen dengan poin 32. Di bawahnya ada Everton, Leicester City dan Man United. Gue sih berharap Liverpool apa ya? Tentu saja evaluasi dari kekalahan bukan kekalahan tuh kan. Gue tuh menganggap seri kemarin itu kayak kalah. Rasanya tuh kayak kalah karena gitu loh. Separah itu sih. Tapi ya udah nggak apa-apa, maksudnya ini ya pertandingan on West Brom gitu. Pada akhirnya ya liga ya kan, siapa yang tahu liga itu yang menarik dari Liga Inggris tuh yang kayak gitu. Jadi ya respect lah buat Big Sam dan ya kok kegeser sih. Ya respect buat Big Sam dan ya itu tadi eh segitu aja dulu untuk reviewnya. Nanti besok ya, besok hari Selasa kita akan live streaming preview lawan Newcastle. Seperti biasa gue akan ngasih preview tentang Newcastle dan juga apa namanya hasil press conference dan juga prediksi line up. Saya sangat menantikan teman-teman untuk bergabung di live streaming besok untuk kita seperti biasa berdiskusi ya kan. Apa namanya? Ya udah saya akhiri dulu videonya untuk saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, jaga kondisinya, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.